Baik, Romo, sekian dari saya. Terima kasih. Kesempatan selanjutnya saya berikan Romo. Halo. Halo, Romo. Ya, selamat. Siap, Mo. Siap, Mo. Jadi, saya ambil tema komfort permisi secara menurut ajaran Sang Tuhan. Jadi, bukan sekedar permisi secara kontekstual menurut ajaran Sang Tuhan. Kita tahu komfort itu lahir 31 Januari 1673 dan meninggal 4 April 1716. Saya tidak bermaksud mengulangi ayat hidup Sang Tuhan. Dalam refleksi ini saya hanya mengangkat secuil dari hidup. Mari. Montfort belajar di Saint-Sulpice dan ditabiskan menjadi imam tanggal 5 Juni tahun 1700. Ya, dia pribadi yang sangat pintar. Ya, kita lihat dengan banyak tulisan yang dihasilkannya, pasti dia orang yang banyak membaca. Dan tulisan-tulisannya itu semuanya dengan referensi. Kemudian sangat rajin. Selain itu, Montfort juga seorang pendoa. Dia sangat rajin. Dia juga pribadi yang sederhana dan rendah hati. Nah, DBSP, mungkin kalian tahu singkatan ini ya. DBSP itu singkatan dari dan berbagai sifat positif lain. Nah, dengan melihat berbagai hal yang positif, terutama kehebatan Montfort, maka tidak heran para pemimpin di Saint-Sulpice berminat untuk merekrut Montfort untuk menjadi anggota mereka dan bekerja sama dengan mereka. Kita maaf, saya punya tulisan tertutup oleh screen oleh baca-baca orang lain di sini. Bagaimana cara? Yuk, saya punya tulisan tertutup oleh gambar-gambar lain. Aku saya hilangkan sudah. Iya, Romo. Karena laptop Romo itu kurang bagus, kurang itu, sehingga tidak bisa nangkap dia. Tapi kami bisa melihat dia punya hurufnya, kata-katanya. Iya, Mo. Gambarnya kami nggak bisa lihat, Mo, tapi dia punya kata-katanya kami bisa lihat, tulisannya. Tapi suara saya kedengaran nggak? Dengar, Mo, didengar, Mo. Didengar. Dengan bilang laptop saya kurang bagus, laptop saya canggih, hanya saya tidak tahu mengoperasi. Maaf. Maaf, Romo. Oke, jadi dengan segala keistimewaan dan kehebatannya itu, tentu saja Montfort diminati oleh imam-imam Saint-Sulpice untuk menjadi anggota mereka dan bekerja sama dengan mereka. Tetapi ya sepertinya Montfort tidak terlalu tertarik atau tidak berminat dengan tawaran dari Saint-Sulpice.
Kemudian dia lebih memilih untuk pergi bermisi. Jika masih tahun yang sama pada bulan September, dia berangkat ke NAM. Ya, NAM ini kalau pada zaman kami masih novice dulu, tahun 89 dan 90, kami menyebutnya Nantes. Di sana dia diinformasikan untuk bergabung di suatu komunitas, namanya komunitas San Cleman atau Santo Clemens. Komunitas ini dipimpin oleh Pater Levesque. Ya kebetulan pada waktu itu Pater Levesque berada di Paris dan menginap di Saint-Sulpice, lalu dia mendapatkan Montfort untuk pergi bersamanya ke komunitas San Cleman ini diisi oleh para imam yang bertujuan untuk memberikan karya misi di paroki. Mereka diharapkan menjadi atau menjalani misi healing di situ. Nah, apa yang ditemukan di sana tidak sesuai dengan harapannya. Jadi dia sudah ke sana dengan bersemangat untuk bergabung dengan dalam tim misi itu, tetapi ternyata dia tidak menemukan menjadi galau. Kemudian dia curhat ke Pater Resasie yang merupakan pemimpin seminari Saint-Sulpice. Dan curahan hati keluh kesah Montfort ini yang sekarang kita kenal sebagai surat yang kelima. Saya hanya dalam pertemuan kita malam ini hanya bicara tentang surat yang kelima. Karena bagi saya surat ini sangat inspiratif. Surat ini ditujukan ke Pater Resasie dan ditulis tanggal 6 Desember tahun 1990. Jadi sekitar 3 bulan sejak dia berada. Dalam suratnya itu dia mengatakan, saya tidak menemukan di sini apa yang saya harapkan. Padahal aku telah meninggalkan suatu tempat suci seperti Saint-Sulpice. Jadi dia melihat Saint-Sulpice itu suatu tempat yang bagus, tempat yang indah, tempat di mana dia bisa merawat kesuciannya, bisa memperdalam pengetahuan. Dan dia bermimpi untuk bermisi bersama para imam di komunitas San Cleman. Tapi dia mengatakan, saya tidak menemukan. Dia berharap atau mungkin boleh dikatakan bermotivasi bahwa dia akan berada di San Cleman, mempersiapkan karya misi, khususnya mengajar katekese kepada orang-orang. Itu yang menjadi. Tapi dia mengatakan, saya tidak menemukan. Dia mengatakan, tujuan saya ke sini, seperti yang Pater nasihati, adalah mempersiapkan karya misi, khususnya mengajar katekismus kepada orang-orang miskin, sebab inilah yang paling menarik. Tapi lebih lanjut, dari suratnya saya tidak bacakan secara detail,
Lebih lanjut dia mengatakan, tetapi saya tidak melakukan itu di sini. Dan kayaknya saya tidak akan pernah melakukan. Ya, kemudian Montfort bercerita tentang kondisi di komunitas Sangklemang itu. Seperti bisa kita baca sendiri dalam suratnya itu, dalam surat yang ke-5. Dia mengatakan ada 4 tipe orang di sini. Dan saya tidak perlu menceritakan kejelekan-kejelekan mereka di situ, karena kita bisa baca sendiri di dalam surat. Nah, dalam kegalauan itu, bergejolaklah di dalam batin Santo Montfort dua pilihan. Dua pilihan yang boleh dikatakan bertentangan satu sama lain. Pilihan yang pertama itu adalah keinginan untuk hidup monastik. Dan pilihan yang kedua boleh dikatakan cukup bertentangan, yaitu sebagai misionaris yang aktif. Seperti yang diungkapkannya sendiri di dalam surat. Di satu sisi, saya mempunyai keinginan untuk hidup menyepi dan tersembunyi, dan melawan keinginan alamiahku untuk menampilkan diri. Namun di pihak lain, saya merasakan adanya dorongan yang kuat untuk membuat Tuhan Yesus dan Budanya yang suci dicinta. Pergi dengan rendah hati dan sederhana, mengajar katekismus kepada orang-orang miskin di pedalaman, dan membangkitkan dalam diri kaum pendosa semangat berdevosi kepada Tuhan. Dua hal ini bergejolak di dalam batin Pater muda Louis Grignon. Ya, mengapa Montfort tertarik untuk melakukan ini? Ya, dia terinspirasi oleh karya seorang imam yang berjalan dari paroki ke paroki mengajar katekismus dan menyadarkan hidupnya pada penyelenggara ilahi. Sayangnya imam itu baru saja meninggal dalam suratnya. Dia terinspirasi melihat semangat pastor dengan rendah hati, dengan sederhana, mengandalkan penyelenggaraan ilahi, berjalan dari paroki ke paroki mengajarkan Yesus. Namun dengan rendah hati, Montfort mengatakan bahwa saya tidak pantas untuk melakukan pekerjaan yang mulia. Ya, Montfort ini orang yang hebat, tapi dia sangat rendah hati. Lebih lanjut dia mengatakan, namun melihat kebutuhan gereja, saya tidak tahan untuk terus-menerus kelompok kecil imam-imam yang baik dan yang miskin untuk melakukan pekerjaan ini di bawah panji atau spanduk dan perlindungan Bunda Maria. Ya, Montfort dengan sebagai orang yang sangat rendah hati, dia merasakan ya pekerjaan ini menjadi katekismus ini terlalu mulia untuk saya tidak pantas untuk melakukan. Tetapi dia mengatakan melihat kebutuhan gereja, saya mau fokus kepada kalimat ini. Melihat
kebutuhan gereja. Ini merupakan fokus dan arah pastoral Montfort. Melihat kebutuhan gereja. Ya, kita tahu Montfort itu sangat hebat dengan berbagai kemampuannya. Sehingga sebenarnya dia bisa melakukan apa saja. Tapi dia lebih melihat kebutuhan gereja. Kemudian, dengan kapasitas intelektualnya yang tinggi, dia bisa saja menerima tawaran dari Saint-Sulpice untuk mengabdi di sana, atau bisa meminta kepada Pater Dessassier untuk kembali ke Saint-Sulpice. Ya, dengan demikian, dia sandaran yang jelas menjadi anggota Saint-Sulpice, ada pekerjaan yang jelas, kehidupan yang jelas. Kemudian dengan disiplinnya yang tinggi dan semangat tuanya yang mendalam, dia sangat cocok untuk menjalani hidup monastik. Atau Madame de Montespan, dia bisa memilih tugas atau jenis pelayanan sesuai keinginannya, seperti imam kebanyakan waktu itu. Atau mendapat paroki untuk wilayah. Ya, saya dulu sangat tertarik dengan penjelasan almarhum Pater Olivier tentang kehidupan para imam pada waktu itu. Bahwa untuk bisa menjadi pastor paroki, ya kasarnya, dia harus punya jaminan. Ya semacam harus bisa membayar itu. Supaya bisa mendapatkan paroki. Bahkan dia menjelaskan, para pastor paroki karena dia sudah menjadikan paroki itu sebagai parokinya dia, miliknya dia, imam-imam yang miskin untuk melayani paroki itu, sementara dia sendiri masih tinggal di kota atau tinggal di... Ya, Montfort sebenarnya bisa melakukan semuanya itu. Tetapi kata kuncinya bagi dia adalah melihat kebutuhan gereja. Sorry, saya punya internet kadang-kadang turun. Jadi, Montfort selalu menjadikan kebutuhan gereja itu fokus dan arah pastoral, bukan mengembangkan bakat dan hobinya sendiri. Montfort memperhatikan terus pada zamannya, yang umumnya lebih mementingkan jabatan dan kekayaan. Ya, konon kalau menurut mereka yang sungguh-sungguh mengerti sejarah Prancis waktu itu, ada kelompok imam yang merupakan keturunan bangsawan, ada kelompok imam yang merupakan anak-anak orang kaya, ya ada kelompok imam miskin. Dan tentu saja mereka lebih mementingkan jabatan dan kekayaan. Maka Olivier almarhum pernah mengatakan, ya suatu saat pada bahkan angkatannya Prancis itu seorang kardinal. Jadi jabatan-jabatan dunia itu dikejar juga oleh kaum klerus. Nah, di pihak lain, pelayanan kepada umat terbengkelai. Montfort melihat kehausan umat akan pengetahuan agama, pembacaan Injil, dan pelayanan sakral.
Dan melihat situasi itu, Montfort mengharapkan terbentuknya sekelompok imam yang miskin dan berhati baik untuk berkeliling mengajar katekismus. Mereka diharapkan untuk berkarya di bawah panji dan perlindungan Bunda Maria dan mengandalkan hidupnya pada penyelenggaraan. Kebutuhan gereja. Dan melihat kebutuhan gereja itu, maka Montfort merencanakan sebuah misi setelah melihat realita yang ada dalam gereja. Apa yang dibutuhkan umat bukan untuk mengembangkan bakat. Dan misi yang direncanakan Montfort itu melihat kebutuhan umat, bukan mengembangkan bakat dan minat. Ya mungkin istilah modernnya sekarang ini pastoral berbasis data. Ya, dalam tema yang saya angkat itu permisi secara kontekstual. Permisi sesuai dengan konteks. Dan sebenarnya ini saja yang saya maksudkan dengan tema permisi secara kontekstual. Jadi melihat kebutuhan gereja. Jadi gereja atau kongregasi tidak membuka atau membuat unit karya untuk mengakomodir bakat dan minat kita. Tentu saja kongregasi sesuai dengan spiritualitasnya ya sudah menentukan bentuk-bentuk kata unit karya. Nah, kemudian kita sebagai anggotanya tentu saja sebelum masuk kita tertarik dengan spiritualitas dan juga karya dari kongregasi. Makanya kita demikian setelah menjadi anggotanya, setelah menjadi imamnya, setelah kau kekal, ya kita siap untuk menjalankan misi serikat itu. Bukan mengembangkan bakat atau minat pribadi. Jadi kita diharapkan mengutamakan misi yang telah dipercayakan kepada kita daripada mengembangkan atau sibuk dengan bakat pribadi. Ya tentu saja kita diberi kadang-kadang talenta kita itu tidak bisa kita tidak bisa sungguh-sungguh mengembangkannya karena dibatasi oleh kesibukan karya sesuai tugas yang telah dipercayakan oleh gereja atau oleh kongregasi kepada kita. Ya dalam waktu-waktu tertentu mungkin kita bisa memanfaatkan waktu luang untuk mengembangkan bakat-bakat itu. Tetapi itu harus dinomor duakan. Yang diutamakan adalah tugas utama yang telah dipercayakan kepada kita. Karena kita yakin, entah pimpinan keuskupan, pimpinan telah melihat kebutuhan gereja ya sebelum memberikannya itu kepada kita. Nah, untuk bisa menjalankan misi sesuai dengan realita itu, tentu saja penting bagi kita relasi yang akrab. Relasi yang dekat, yang akrab. Yang pertama,
harus akrab dengan umat atau realita. Sehingga kita bisa mengetahui kebutuhan mereka. Ya. Kalau orang di Flores menyebutnya patroli, kalau di Kalimantan kita kunjungan itu ya bisa mengadakan pertemuan baik formal atau informal. Ya, keakraban dengan umat ini ya bukan hanya sekedar akrab, tetapi ada buah yang kelihatan. Ya bukan hanya sekedar minum, pergi yang ngobrol, kunjung mereka ke kebun, tetapi apa buah dari keakraban itu? Apakah umat itu semakin dekat ke gereja, semakin pengetahuan di bidang ajaran gereja semakin banyak, atau kita hanya ya ikut hanya supaya kelihatan ya bahwa kita masuk kandang kambing mengembik, atau kita ya dekat berkunjung dengan harapan saya mau membawa umat kemana? Ya karena ya ada pastor yang bangga sekali bahwa dia bisa mengunjungi semua keluarga di paroki, ya tapi gerejanya tetap kosong. Kemudian ya pengetahuan agama umatnya juga tetap minim. Bahkan ya pengetahuan pastornya juga tetap minim. Kemudian menggunakan bahasa umat. Bahasa yang bisa dipahami oleh umat. Ya ada imam yang dikagumi karena pendidikannya yang tinggi. Menguasai banyak bahasa. Bahkan dalam khotbahnya sering menyelipkan istilah-istilah asing. Tetapi umat tidak paham. Ya, sering umat cerita, baik, memang Romo itu jelas sekali suara itu. Ya pintar ya. Itu kalau khotbah itu hebat. Ya dia khotbahnya apa? Kita tidak mengerti juga. Karena bahasanya terlalu tinggi. Yang kedua, akrab dengan Tuhan. Akrab dengan Tuhan berarti ya semangat berdoa. Kita membawa atau mewartakan Allah yang telah mengutus putranya melalui Bunda Maria. Saya bayangkan kalau mulai dari pagi sudah mengunjungi umat, setiap malam mengunjungi umat, ya bisa ditanyakan ya kapan berdoanya. Ya kapan punya waktu untuk waktu hening, kapan dia membaca, kapan dia bermeditasi, kapan dia rosario. Baik kalau dalam kunjungan itu ya mengajak umat rosario bersama. Kalau hanya minum kopi, minum tua, merokok sudah gitu, ya bisa ditanyakan juga bagaimana keakrabannya dengan Tuhan. Ya maka dengan demikian harus juga mempunyai semangat doa dan devosi kepada Bunda Maria. Kemudian yang ketiga, menjalin relasi yang akrab dengan kitab suci. Akan tertuang dalam kitab suci. Kitab suci sebagai sumber
fondasi dan isi pewartaan. Ya kalau kita tidak pernah meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan kitab suci, ya pertanyaannya, apa sebenarnya katekisme kita itu isinya apa? Sumbernya dari mana? Fondasinya apa? Yang keempat, akrab dengan gereja. Ya, ada konfrater yang menjalankan baik dan berguna untuk masyarakat atau umat, tetapi tidak berada di bawah komando serikat. Jadi akan diakui, dikagumi, dipuji-puji oleh umat masyarakat, tetapi ya jalan sendiri, bukan di bawah komando kongregasi. Memang mencantumkan nama kongregasi, tetapi dia berjalan sendiri. Sehingga bisa dipertanyakan apa yang dicari? Apakah hanya mencari kemuliaan pribadi atau kemuliaan Allah? Ya, saya tertarik dengan ungkapan Montfort sendiri. Dia mengatakan, ya tadi ini masih dalam konteks melihat kebutuhan serikat, melihat kebutuhan gereja dan keinginan untuk membentuk tim misi keliling untuk berkatekisme. Dia mengatakan, saya mencoba untuk menekan keinginan-keinginan itu. Meskipun mereka mungkin baik, tetapi saya sepenuhnya taat kepada nasihat yang bagi saya mempunyai kekuatan. Itu yang dia sampaikan dalam suratnya itu kepada Pater Desasi. Ada dorongan untuk itu, tapi dia tidak langsung memutuskan. Dia tetap taat kepada nasihat dari Pater Desasi. Bahkan dalam ujung suratnya, surat yang kelima, dia mengatakan, saya sepenuhnya berada dalam perintah. Ya, padahal kita tahu hubungan antara Montfort dan Pater Desasi pada dasarnya hanya hubungan antara mantan guru dan murid, bukan atasan dan bawahan. Namun Montfort begitu mendengarkan atau taat kepada. Ya, maka bermisi secara kontekstual bukan hanya melihat konteks umat, tapi juga konteks kongregasi. Ya, mungkin ini yang bisa saya sharingkan, yang bisa saya renungkan tentang ajaran Santo Montfort tentang permisi sesuai dengan konteks. Yaitu ya harus melihat kebutuhan gereja. Dalam melihat kebutuhan gereja,
tidak serta-merta kita langsung terjun. Yang pertama, ya kita harus melihat dulu arahan kongregasi. Seperti Montfort selalu mendengarkan Pater Desas dalam kita. Ya tentu saja kita punya bekal, yaitu kedekatan kita dengan Tuhan dan kedekatan kita dengan kita suci. Lalu bagaimana dengan konteks kita dewasa? Tadi maksud saya tadi spiritualitas. Ya, di bagian ini saya hanya tambah-tambah, boleh dikatakan hanya tambahan yang tidak terlalu penting, tapi hanya untuk menantang para konfrater muda untuk melihat bahwa sekarang ini gereja bisa dikatakan lebih sebagai gereja virtual. Dengan dalam masa pandemi ini yang lebih banyak hal dilakukan secara virtual, ya termasuk juga dengan pertemuan kita pada malam ini. Ya, dunia digital berkembang. Misalnya pada zaman dulu mungkin orang masih kenal kaset Betamax seperti ini. Nah, sekarang sudah kaum muda sudah tidak banyak yang kenal. Dulu komputer awalnya seperti ini. Ya kalau HP yang pertama dulu saya lihat seperti begini. Ini alat ini namanya pager pada zaman dulu. Ini mesin tas, mesin telepon. Nah kemudian dulu masih ada Walkman dengan kasetnya seperti ini. Yang sekarang sudah tidak dikenal lagi. Nah, orang muda sekarang itu ya banyaknya ada di Facebook, Instagram, atau YouTube. Nah ini satu inspirasi dengan penjelasan teman saya dari Choice. Ya dia menantang. Ya apa yang bisa dibuat oleh gereja sekarang untuk menjawab kebutuhan gereja satu untuk merangkul umat yang banyaknya ada di Facebook, di Instagram, atau di YouTube. Ya kalau saya terus terang saya tidak mampu lagi untuk memulai belajar barang-barang begini karena ya boleh dikatakan kami sudah mentok lah dengan usia begini sudah mentok. Kemudian ya diharapkan konfrater muda yang lebih kreatif dan inovatif dalam menggunakan media digital yang modern. Ya kalau sharing tentang menjawab kebutuhan gereja, ya seperti pada zaman awalnya pandemi ini, di mana umat tidak boleh ke gereja. Lalu dari keuskupan memang ada bisa siaran langsung melalui radio keuskupan. Kemudian dari mana-mana ada tawaran, ada misa online. Entah lewat TV atau lewat Zoom atau apa saja namanya. Ya, umat kami di sini tidak semua orang punya HP. Maksudnya HP Android. Tidak semua orang juga punya radio. Tidak semua orang punya TV. Kemudian listrik juga tidak kuat. Tidak semua tempat juga ada listrik. Sinyal juga tidak selalu kuat. Bahkan ada kampung yang tidak ada sinyal sama sekali. Nah, apa yang kami buat pada saat itu?
Ya kalau di tempat di kota-kota mereka mengadakan misa online, ya kami mengadakan misa on air, kami katakan. Kami langsung pasang toa di menara gereja dan dipasang, dan kami misa lalu siarkan lewat. Lalu bagaimana dengan umat supaya bisa komuni? Ya bagi kami komuni batin itu tidak terlalu memuaskan. Lalu sesudah misa kami keliling dari rumah ke rumah sepanjang jalan membagikan komuni kepada Romo, tempatnya tidak strategis untuk ke pasang toa. Kadang-kadang toa kami, kalau kami bisa di kampung, toanya kami pasang di atap rumah atau di atas pohon. Nah, supaya umat bisa mendengarkan misa yang kami rayakan dari gereja atau dari salah satu rumah yang strategis, dan sesudah itu kami berkeliling membagikan komuni. Ya, baru sampai di situ, ya kami di Beling melakukan misi secara kontekstual, ya sesuai dengan kebutuhan umat. Ya saya kira waktunya sudah habis. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan sore ini. Ya minta maaf atas segala kekurangan, terutama karena ya media yang saya gunakan tidak bisa saya manfaatkan secara optimal. Ya saya kembalikan kepada Frater Megi. Oke, baik Romo dan juga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, selamat sore. Baik, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Kasmir atas permenungannya. Permenungannya itu sangat bagus sekali Romo, sangat menyentuh, baik bagi kami yang masih muda, juga tentunya bagi konfrater kita yang sudah berkarya di tempat misi, dan juga Bapak Ibu saudara sekalian. Baik, pada kesempatan berikutnya saya persilakan kepada kita semua untuk pada termin pertama ini untuk bertanya kepada Pater Kasmir apa saja yang masih bagi kita masih belum kita mengerti, dan kita bertanya kepada Pater Kasmir. Waktu dan kesempatannya saya berikan. Baik, bagi yang bertanya silakan raise hand atau juga mengirim pertanyaannya itu di kolom chat, atau bisa juga bertanya secara langsung kepada Pater Kasmir. Waktu dan kesempatannya saya persilakan kepada kita semua. Baik, Romo, apakah Romo Kasmir masih mendengar saya? Masih. Oke. Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan atau dari konfrater? Ada pertanyaan di kolom chat. Oke. Baik, Romo, ini ada pertanyaan di kolom chat. Saya bacakan saja ya, Romo ya. Baca. Ya. Pastoral berbasis data dan bermisi secara kontekstual dalam kaitannya dengan misi Montfort bagi awam, itu bagaimana? Bagaimana pastoral berbasis data ini bagi awam ini dengan misi Montfort bagi awam? Bagaimana itu bisa dijalankan, Romo? Saya ulang, Romo. Ya, saya ngerti. Ya, baik, Romo. Misalnya untuk Legio, KSM, ya KSM sekarang masih populer nama KSM ya. Sekarang sebutannya Perserikatan Maria Ratu Segala Hal. Ya mungkin pertanyaannya, apa yang bisa kita buat sebagai Legio, kelompok Legio Maria? Saya selalu bertanya-tanya, apakah segala istilah dalam, ya mungkin buku Legio Maria itu masih up to date. Kemudian
dengan melihat mengapa sekarang peminat untuk bergabung dalam Legio Maria ini semakin berkurang. Kalau zaman saya masih frater atau awal-awal sebagai pastor di Bandung itu, ya banyak sekali mahasiswa atau siswa-siswi yang bergabung dalam Legio Maria. Nah, pertanyaannya sekarang itu, ya mengapa sudah semakin lama itu semakin berkurang? Yang senior yang lebih banyak bergabung dalam kegiatan-kegiatan. Nah, apakah baik begitu juga menurut saya juga Perserikatan Maria Ratu Segala Hati. Ya saya senang dengan apa yang untuk menjalankan totus terusnya itu sudah melalui secara virtual juga sudah bisa. Nah, pertanyaan tentang misi. Menurut saya yang lebih pantas untuk menjawabnya itu ya awamnya itu sendiri. Karena ya kalau kita para imam ya mungkin kebanyakan berada di biara atau di pastoral. Jadi tidak 24 jam berada di tengah umat. Ya, seharusnya misalnya pembimbingnya itu entah pembimbing PMRSH atau Legio itu ya bertanya kalau kita bermisi itu sebenarnya apa yang sangat dirindukan oleh umat saat ini sehingga kita sebagai PMRSH sebagai Legio itu bisa berbuat sesuatu. Misalnya begini, ya kebanyakan kita SMM di kota ini kan tidak berkarya di paroki. Paling pasuruan saja ya, yang lumayan kotanya lah kita punya. Ya putus siwa kota tapi ya kota begitulah. Paroki ya, kota. Ya, yang kan tidak semua hal itu bisa dipenuhi oleh pelayanan pastor paroki. Nah, disitulah sebenarnya ya teman-teman kita yang awam ini, kelompok awam, ya bisa lebih mendengarkan kehausan dan kerinduan umat yang tidak bisa dipenuhi oleh pastor paroki. Dan dalam konteks itulah ya kita bersama-sama berbicara, berembuk. Nah, apa yang bisa kita buat untuk memenuhi kerinduan umat itu? Nah, oleh sebab itu saya sangat senang bahwa kelompok awam Perserikatan Maria Ratu Segala Hati semakin berkembang. Yang saya harap itu menjadi sungguh-sungguh menjadi perpanjangan tangan SMM untuk bisa melanjutkan karya pewartaan yang sungguh-sungguh sesuai dengan kebutuhan umat. Mungkin jawaban saya kalau mengambang, jadi ya, sekali lagi ya saya harapkan bahwa PMRSH dan juga boleh juga dengan Legio menjadi kaki tangan dan perpanjangan mata dan juga pelebaran telinga SMM ya untuk bisa sungguh-sungguh mendengar dan melihat kebutuhan umat. Nah, tinggal kita bersama-sama mengeksekusinya di lapangan. Mungkin itu saja tanggapan saya. Baik, Romo, terima kasih banyak untuk jawabannya. Berikutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Kelly Delima untuk bertanya secara langsung. Baik, Bu, unmute dulu, Bu. Unmute dulu, Bu, belum. Ya, Oke. Baik, Bu, silakan, Bu. Ya. Terima kasih, Frater. Selamat malam, Pater. Selamat malam untuk semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Saya tadi, Pater, tertarik dengan misi secara kontekstual ini. Terutama kalau tadi diutarakan banyak yang misi para SMM kalau saya dengar. Kalau ini
Kedengarannya masih kedengaran suaranya, Bu. Silakan, Bu. Saya ini tadi saya mendengar banyak sekali untuk para misionaris, kepada para pastor dengan bruder. Nah, yang saya mau tanyakan di sini tadi sebenarnya si Pater sudah menjawab pertanyaan untuk kami kaum awam ini. Itu yang saya mau tanyakan tadi. Dalam konteks kami sebagai awam, kami mau bertanya, tadi itu untuk mencapai misi itu menjalin relasi yang akrab, tetapi bukan sekedar akrab, tetapi ada buah dari buah yang kelihatan. Yang saya mau tanyakan di sini, saya memang Pater seorang legioner. Yang kendala selama ini ya mungkin seperti Pater bilang tadi, peminat legio itu semakin berkurang, bahkan yang muda-muda ini juga sudah semakin kurang, setengah mati untuk mendapatkan merekrut anggota, tetapi kami tidak patah semangat untuk mencarinya. Dalam kehidupan sehari-hari yang saya ingin tanyakan itu berkaitan dengan tugas selain sebagai PMLSH atau juga Legio. Tipsnya untuk bisa akrab tetapi ada buah yang kelihatan di dalam kehidupan sehari-hari. Kami minta tipsnya Pater atau juga yang lainnya yang mungkin bisa kami sebagai doakan kami sebagai PMLSH ini atau Legio menjadi perpanjangan tangan dari SMM. Jadi ini kalau ada dukungan, saling dukung ini kami. Begitu saja Pater, mungkin terlalu banyak saya bertanya. Terima kasih. Oke, Bu. Silakan Romo. Ini langsung saja mau. Ya Ibu, apa yang saya harapkan itu misalnya obrolan kita itu bukan hanya sekedar membuang waktu. Misalnya kalau sebagai anggota PMRSH dan Lego Maria, Legioner, kalau kita bertamu, berkumpul, jadi kita bukan hanya ngerumpi tentang sinetron atau drama Korea, tapi kita juga cerita tentang pengalaman kita di Legio, tentang bagaimana pertumbuhan rohani kita karena kita ikut Legio, kemudian kita ikut PMRSH, ya diharapkan dengan demikian, ya umat juga merasa tertarik dengan itu, dengan kehidupan kita. Ya itu yang saya maksudkan tadi dengan para imam atau kaum berjubah, bukan hanya untuk SMM atau siapa saja. Ya boleh berkunjung ke rumah-rumah umat pagi, sore, siang, malam. Yang pertama-tama, apakah mengganggu umat yang sedang kasih makan babi sore, ya kita malah berkunjung pada saat itu. Atau mereka masih mau sibuk masak sore, kita tiba-tiba muncul. Ya oke. Jadi lihat kontes, jam berapa umat, misalnya kami di kampung, jam berapa mereka pulang dari kebun, kemudian yang mereka urus-urus rumah, ya kita berkunjungnya entah sudah makan malam. Ya bukan hanya sekedar ngobrol, minum kopi, ya sambil bercerita tentang ya kehidupan gereja, informasi-informasi yang penting. Jadi dengan demikian ya pengetahuan umat juga bertambah, bukan hanya sekedar menghabiskan waktu. Ya begitu juga dengan awam tadi saya lihat. Ya apakah kita juga kehidupan kita pertama itu ya menampakkan itu. Ya akrab dengan umat, akrab dengan sesama, dengan umat, ya harus juga kita sudah akrab sungguh-sungguh dengan Tuhan di dalam diri, sehingga yang kita bawa itu, yang kita pancarkan itu ya bukan hanya diri kita sendiri, tetapi ya semangat Maria, wajah Maria yang kita bawa, karena ada Yesus yang ada dalam diri kita yang kita bawa. Mungkin itu maksud saya. Baik Pater, terima kasih. Mungkin saya sedikit ini lagi. Jangan marah Pater ya. Silakan Bu. Yuk, jangan marah Frater, saya sedikit ini lagi. Saya senang. Terima kasih Pater. Kita mencari anggota mungkin sekedar itu untuk mungkin yang paling
sebagai PR bagi kami sekarang saat ini, kalau mungkin bicara tentang legio, tentang sharing, itu kami lakukan. Terus Pater tadi membawa informasi yang penting. Tetapi mungkin yang perlu kami masih tetap membenahi diri itu harus nampak dalam kehidupan kami sebagai kaum awam ini, nampak kehidupan yang benar-benar seperti yang dijalankan oleh Maria. Paling tidaknya kami sendiri juga harus menjalani hidup sesuai dengan misi kehidupan Santo Montfort. Mungkin itu yang agak berat dan kami mencoba untuk, misalnya kerendahan hati lah, untuk kami mencoba untuk bersikap itu dan lebih dekat kepada Bunda Maria. Mungkin itu Romo yang Pater yang membuat mungkin agak susah untuk mencari anggota, atau mungkin Maria belum bekerja. Oke, Ibu sedang macet. Baik Romo, mungkin Romo langsung tanggapi saja Mo apa yang disampaikan oleh Ibu Feli Dalima ini Mo. Saya kira yang terakhir Ibu bukan bertanya, tapi sharing kesulitan. Tapi menurut saya bukan hanya untuk awam, kita sebagai Montfortan juga, apakah kita sudah hidup sungguh-sungguh sebagaimana diajarkan oleh Santo Montfort dengan semangat Bunda Maria itu. Saya kira kita semua berziarah ke sana. Kita semua berjuang dan berziarah menuju ke sana. Saya tidak yakin ada Montfortan yang sempurna saat ini, apalagi saya. Jadi kita semua berziarah menuju ke sana, dan kita saling mendukung dan mendoakan supaya kita, yang penting kita dalam track yang benar. Tapi kapan nyampe ke sana, ya itulah perjalanan kita ke sana. Baik Romo, terima kasih untuk pernyataannya. Baik, berikutnya saya membuka kesempatan untuk kita semua untuk bertanya kepada Romo Kasmir. Mungkin dari para konfrater, tadi ada dari novisiat dari Frater Ricky yang mau bertanya. Silakan Frater yang dari novisiat SMM. Frater Ricky tadi chat, mungkin mau bertanya. Ini yang saya baca dia punya. Tadi Romo menjelaskan bahwa Montfort melakukan misi umat oleh karena terinspirasi dari seorang pastor yang baru saja meninggal. Apakah kongregasi yang dibangun oleh Santo Montfort terinspirasi dari pastor ini? Apakah sebagai seorang formandi, novis khususnya, kunjungan pastoral itu boleh kami lakukan, seperti mengunjungi tetangga yang ada di depan biara, terlepas dari time kanonik yang tengah kami jalani? Oke. Ya, Frater, pertanyaan yang bagus sekali. Saya kira di novisiat itu ada banyak ahli yang bisa menjawab tentang sejarah kongregasi. Tapi yang pasti saya bisa mengatakan, apakah kongregasi dibangun oleh Santo Montfort terinspirasi dari pastor itu? Ya, saya kira faktornya ada banyak, tapi yang pasti dia melihat kebutuhan gereja. Dan kita bisa lihat dalam doa yang menggelora itu, disitulah kita bisa melihat bagaimana hasrat atau keinginan dan mimpi, bukan mimpi kosong ya, harapan Santo Montfort untuk terbentuknya sebuah kongregasi. Ya, tentu saja terinspirasi itu kan, terinspirasi oleh pastor itu, dia hanya terinspirasi untuk menjalankan misi itu. Ya, itu mungkin. Ya, bisa dengan membaca doa menggelora. Nah, kemudian apakah sebagai formandi kami bisa berkunjung ke tetangga-tetangga? Itu urusan magister dengan formator di novisiat.
Jadi semua ada tahap dan waktunya. Sama saja dengan begini. Ada begitu banyak umat sekarang yang di kampung-kampung yang tidak bisa mendapatkan misa. Apakah para frater itu, mereka tuh sudah bisa membaca doa, membaca misa, bisa langsung pergi itu, merayakan misa di situ. Padahal belum waktunya. Kan segala sesuatu frater ada tahapnya. Ya mungkin itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan yang kedua. Oke, baik Romo, terima kasih. Demikian tadi Frater, saya rasa jawabannya itu sangat memuaskan sekali. Berikutnya saya memberi kesempatan kepada kita semua untuk bertanya kepada Pater Kasmir. Mungkin dari para suster atau dari teman-teman Frater yang dari skolastik yang mau bertanya. Romo, Dari SMM Malang. Oh. Ya Bu, silakan Bu Vivi. izin bertanya. Selamat malam Romo. Romo, tadi kan Santo Montfort pendoa. Selain devosi ke Maria, apakah ada devosi lain? Gitu. Terus satu lagi Romo, kan Santo Montfort kan berjalan, tadi Romo jelasin berjalan sendiri, tidak dengan kongregasi. Kenapa? Gitu. Itu aja Romo, makasih. Makasih Frater. Ya Bu, terima kasih. Baik, Pertanyaan yang kedua saya cukup tangkap. Bukan Montfort, maksud saya tidak mengatakan Montfort itu. Yang saya sampaikan, yang saya katakan tadi, ada ya gejala, bahkan ada juga realita, ada konfrater yang berjalan sesuai dengan hanya mengembangkan bakat dan minatnya, tidak sesuai dengan garis kongregasi, bukan Montfortnya. Jadi ya karena dia punya minat ini, punya bakat ini, ya kadang-kadang tidak sesuai dengan ya misi yang telah ditetapkan oleh yang umum dari serikat, ya dia jalan sendiri. Ya makanya tadi saya mengatakan, ya oke, kita memang menjawab kebutuhan umat, tapi jangan lupa kongregasi juga punya policy yang khusus sesuai dengan spiritualitasnya. Ya itu maksud saya, itu bukan Montfort. Nah, pertanyaan pertama saya tidak sempat tangkap tadi. Bu, mungkin bisa mengulangi lagi pertanyaan pertamanya Bu. Kan Santo Montfort seorang pendoa gitu. Selain devosi ke Maria, ada devosi lain enggak? Oh, ya, sangat-sangat banyak Ibu. Yang pasti Santo Montfort itu sangat juga menghormati salib suci. Kemudian Santo Montfort itu sangat rajin melakukan adorasi, devosi pada sakramen Maha Kudus, bukan devosi pada sakramen Maha Kudus, penyembahan sakramen Maha Kudus. Montfort itu sangat menghargai kitab suci. Bahkan kitab suci bagi Montfort itu sama seperti kata-kata dari Roh Kudus itu sendiri. Jadi bukan hanya kepada Maria itu Montfort berdevosi. Dan Montfort itu juga sangat menghormati berdoa melalui pengantaran Santo Santa sebelum dia. Makanya tulisannya dia itu kan referensi kepada Santo Dominikus lah, referensi kepada Santo ini, Santo itulah. Jadi ya Montfort itu bukan hanya berdevosi kepada Bunda Maria. Itu. Ya. Baik Romo, makasih. Oke, terima kasih Bu. Baik, berikutnya mungkin ada dari konfrater, mungkin teman-teman dari SMM Malang, dari Ponsa 2 atau konfrater yang di tempat misi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Romo Kasmir dari tema pembicaraan kita pada sore hari ini. Saya persilakan. Ya kalau tidak ada, saya jam 7 ada misa online. Oke. Hanya menghadiri. Oke. Baik Romo, apakah tidak ada dari teman-teman frater? Oke, tidak ada. Baik Romo, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak untuk segala masukannya.
ada beberapa hal yang bisa saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Romo tadi, bahwa bagi kami sebagai Monfortan muda, mempersiapkan diri secara matang, baik secara intelektual dan rohani, itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kita diberi anugerah dan kemampuan oleh Tuhan dengan talenta yang kita miliki supaya dapat bekerja dengan baik dalam karya misi. Tapi yang paling penting adalah kita belajar dari Montfort bagaimana apa yang menjadi kebutuhan real dari gereja itu sendiri. Nah, supaya kita dapat memahami dengan baik kebutuhan gereja, kita harus sungguh-sungguh mendengarkan suara Allah itu melalui segala perubahan-perubahan zaman yang ada di sekitar kita. Menangkap roh-roh zaman itu sendiri, kemudian kita membagikan spiritual itu sendiri. Nah, agar dapat berteologi secara kontekstual, bermisi secara kontekstual, kita harus menjalin relasi yang akrab dengan umat, dengan Tuhan, dengan kitab suci, dan juga dalam ketaatan dengan umat. Jadi intinya adalah apa yang saya tangkap dari yang disampaikan oleh Romo adalah berteologi secara bermisi secara kontekstual berarti mengenal atau mengetahui kebutuhan gereja saat ini, juga kebutuhan kongregasi. Jadi itu dari saya, Romo. Mungkin ada closing statement dari Romo untuk kita semua pada sore hari ini. Pater, mungkin ada yang mau tanya. Oh, baik, Pak, nanti pertanyaannya, karena Romo Kasmir akan mau ada misa setelah ini, jadi mungkin pertanyaan dari Bapak silakan kirim langsung kepada Romo Kasmir, nanti Romo akan menjawabnya. Atau Romo punya kesempatan untuk menjawabnya, Bu? Ya, tanya saja dulu. Kalau sempat jawab, kalau sempat saya langsung jawab. Kalau tidak sempat saya jawab kemudian. Oh, ya. Ya, Pak, silakan, Pak. Ya, Namanya baik, siapa, terima Pak? kasih. Ya, saya Pastor Jack. Jadi saya Pastor. sangat berterima kasih dengan penjelasan Pastor Kasmir tentang kebutuhan gereja dengan relasi tadi. Ya, kira-kira Pater, ketika seorang pribadi Monfortan yang mengalami misalnya tidak dekat dengan umat, tidak dekat dengan Tuhan, dengan kitab suci, dan juga dengan kongregasi, kira-kira ada resep atau mungkin pengalaman Pater sendiri untuk ya menangani, karena kalau tidak itu kan bisa juga berefek pada pribadi juga pelayanan kepada umat. Karena ini sangat penting 4 hal ya, relasi dengan umat. Ya kadang tidak semua orang sempurna dalam 4 relasi tadi, relasi dengan Tuhan, dengan kitab suci, lalu dengan kongregasi, dan juga apa? Mungkin ada pengalaman selama Pater menjadi provinsial. Ya, hal ini mungkin bisa menjadi sharing untuk kami juga untuk ya kalau saya sendiri akhirnya melihat bahwa ini hal yang sangat fundamental 4 hal ini supaya bisa menjawab kebutuhan gereja masa kini. Terima kasih. Ya, Pater Jack, terima kasih banyak. Selamat, salam untuk Putus Iba. Terima kasih Pater. Salam balik. Senang sekali mendengar suaramu meskipun muka tidak kelihatan. Karena memang kamera saya tidak berfungsi. Karena kamera saya tidak berfungsi dengan baik aja, itu maksudnya. Sudah gelap memang, itulah aslinya. Ya, Pater Jack. Saya kira kita ya sekarang saya lihatkan muka saya. Ya, inilah saya. Terang sekali. Ya, ada di bawah, di atas kolam di belakang. Luar biasa, mewah betul ya. Kolam saja begini, kolam saya sudah mewah begini. Ya Pater Jack, mungkin saya dulu waktu sebagai di formator dan sebagai provinsial ya banyak berteori ya, karena tidak mengalami kehidupan yang nyata di paroki. Setelah 3,5 tahun di paroki, saya kira memang hal yang penting itu ya hidup berkomunitas.
hidup berkomunitas, relasi dalam komunitas. Ya kami di sini terus terang, kami sebisanya saja untuk doa bersama. Yang pasti itu, ya karena kalau sore kan dan siang kan agak susah. Yang pasti hanya setiap pagi saja. Kemudian sore misa. Sejak mungkin kami makan bersama pagi, siang, malam. Kecuali kalau harus keluar itu, kalau keluar kampung. Nah, itu sangat sangat membantu. Keakraban dengan kongregasi yang saya masuk ke tadi, mungkin saya tidak sampai ke sana tadi sharingnya, bukan hanya sebagai institusi, sebagai dengan sesama konfrater. Kalau relasi kita dengan konfrater itu tidak terlalu akrab, saya khawatir keakraban kita dengan umat itu pelarian karena tidak ada teman ngobrol di rumah. Ya saya bersyukur ya konfrater yang hidup dengan saya di sini. Ya kami menjalin relasi yang akrab, apalagi kalau sama-sama hobi. Kalau sekarang dengan Sodot ini kan, ya kurang lebih lah hobi kami mirip-mirip. Ya hampir setiap malam, hampir sejauh dari rumah, hampir setiap malam kami ngobrol. Dan ya mungkin karena usia kami juga cukup jauh berbeda, sehingga kalau ya ada kekurangan yang bisa disampaikan. Saya kira pertama itu relasi, kalau relasi dengan komunitas itu baik, banyak kali itu bisa kita, dalam arti apa, kita bisa ajak doa bersama. Ya kita bisa ajak gitu berpastoral bersama. Tapi tentu saja tidak menutup kemungkinan memang ya melihat realita yang ada pribadi-pribadi tertentu yang memang unik. Yang ya mungkin hanya bisa ditangani oleh provinsial. Ya, tapi ya so far kami sangat enjoy lah di sini karena ya dengan umat kerjasama dengan DPP akrab, nggak segala program itu karena kami di sini setiap bulan itu rapat DPP. Setiap bulan rapat DPP dan rapatnya itu bukan di pastoran, pindah-pindah rumah. Dari rumah ke rumah, jadi bulan ini di rumah anggota DPP yang ini, bulan depan di rumah siapa, di rumah depan rumah siapa. Kecuali dengan jumlah yang sangat besar, baru di pastoran. Ini selain menghemat, dan juga mengakrabkan kami dengan umat. Dengan sesama anggota DPP. Nah, dengan anggota DPP sudah akrab, ya kita bisa menjalankan program pastoral dengan baik. Jadi itu. Kemudian ya doa tadi itu ya memang ya bagi saya memang sebisanya lah sesuai dengan kondisi. Tidak mungkin kita bisa membawa seminari Montfort ke sini atau novisiat Montfortan ke paroki, tapi ya sejauh mungkin kita berusaha di mana kita semua bisa berada, ya kita berdoa. Dan sekarang kami punya kebiasaan setiap hari Minggu setengah jam sebelum misa itu kami rosario bersama dengan umat. Kemudian misa harian setiap sore, misa harian di sini jam 5, setengah 5 itu sudah mulai dengan rosario. Dan rosario dipimpin oleh anak-anak SD dan lektornya anak-anak SD. Mereka berebutan untuk menjadi lektor dan pimpin rosario. Bahkan anak yang kelas 1 SD pun sudah bisa memimpin rosario. Jadi setiap sore itu 5 peristiwa rosario. Nah, itu juga bagian dari pastoral untuk mengajak umat dan anak-anak SD akhirnya menjadi hafal itu, hafal doa, bisa memimpin doa, meskipun ya tidak membacakan intensi karena belum bisa. Kadang-kadang baca juga belum sungguh-sungguh lancar mereka yang kelas 1 SD, tapi minimal menghafal peristiwa. Kalau hari ini peristiwa apa, besok peristiwa apa, ya sudah hafal mereka. Ya mungkin itu sharing pengalaman itu. Pengalaman saya setelah saya menjalani pastoral yang nyata. Kalau dulu sebagai provinsial, sebagai formator itu kan
ya pastoral di langit-langit ya. Ya sekarang mengalami realita ya beginilah apa yang bisa dibuat. Yang penting dalam kegembiraan itu seperti yang saya bilang tadi kepada Frater Megi, kita belum sempurna. Dan kita belum ada, saya yakin belum ada SMM yang sudah sempurna. Tapi kita semua berjalan menuju ke sana. Kalau kita punya relasi yang baik di dalam komunitas, dengan pimpinan, dengan konfrater, ya kita akan saling mendoakan, karena kita semua berjalan menuju ke kesempurnaan itu. Kita belum sempurna, yang penting kita tetap setia dalam track itu. Itu mungkin Pak Jack yang bisa saya share. Terima kasih, Pastor. Luar biasa pertanyaan Pak Jeko nih. Hai, tajam. Jangan tambah-tambah lagi, Pak Tertian. Belum tadi apa terlalu itu. Terlalu itu tangan dengan kipas di atas luar biasa. Oke. Romo Kasmir, ini apakah Romo masih ada waktu? Karena masih ada satu pertanyaan nih, dari kolom chat. Bagaimana? Apakah Romo masih ada waktu? Karena ada satu pertanyaan di kolom chat nih. Apakah Romo, bukan Mu, dari kolom chat. Dari kolom chat ada pertanyaan, apakah Romo masih ada waktu untuk menjawabnya? Masih punya Mu waktunya? Sudah sejauh mana kerjasama dan pertumbuhan antara para awam dan kaum berjubah dalam bermisi pada saat ini? Ya, saya tidak bisa, saya tidak pada posisi untuk menilai sejauh mana pertumbuhan itu. Saya kira pimpinan SMM dengan komisi misi bisa menilainya. Saya tidak berani menilai bahwa kerjasama antara SMM dan SMM yang berjubah dan SMM yang tidak berjubah itu sejauh mana itunya. Tapi kalau di rutin yang saya lihat bahwa kerjasamanya ya luar biasa, macam pada peringatan Pesta 1 Montfort bulan April itu PMRSH rutin itu bersama-sama menjalankan misi umat berkatekese di paroki Poco. Kemudian dalam setiap kegiatan SMM di novisiat itu saya lihat itu teman-teman dari PMRSH itu selalu aktif, selalu terlibat, dan bukan hanya hadir, tetapi terlibat secara aktif dalam mendukung karya-karya SMM. Ya, saya tidak bisa berbicara tentang tempat lain, karena harusnya orang lain yang bisa melihat itu. Saya hanya melihat apa yang saya lihat di Flores. Di tempat lain, saya kira teman lain bisa sharing tentang kesannya. Bahkan SMM Flores juga, PMRSH Flores juga sudah merencanakan untuk melakukan kunjungan dan berkatekese di paroki Beling. Hanya waktunya belum difikskan. Harusnya bulan Mei kemarin, karena satu dan lain hal ya kesiapan mereka, karena baru saja pulang Poco sehingga belum bisa terlaksana. Tapi minimal saya lihat ya kerjasama itu sudah mulai terasa. Mungkin itu saja. Baik Romo, terima kasih banyak untuk kesempatannya, untuk kerelaannya, untuk berbagi pada sore hari ini. Mau terakhir mungkin ada closing statement bagi
kita semua, bagi seluruh peserta pada sore hari ini, baik untuk para Montfortan maupun juga bagi MRSA dan para undangan yang lain yang hadir pada sore hari ini. Saya persilakan Romo. Ya, Closing statement yang mungkin saya hanya mengulangi apa yang sudah saya sampaikan tadi. Kita semua adalah peziarah. Dalam permisi pun kita itu merupakan bagian dari peziarahan kita menuju kesempurnaan seperti yang diharapkan oleh Santo Montfort. Yang terpenting bagi saya, kita saling mendukung dan saling mendoakan supaya kita yang kaum berjubah tetap setia dengan jubah kita, dengan panggilan kita, tetap bersemangat. Yang kurang semangat kita bantu, kita dukung. Yang lemah jangan kita senggol supaya jatuh, tapi yang lemah kita kuatkan. Kemudian yang terombang-ambing kita teguhkan supaya ya memang yang diharapkan itu berkualitas, tapi menurut saya kuantitas juga perlu. Kita belum ada yang sempurna, ya kita saling mendoakan, saling mendukung ke arah menuju kesempurnaan, sehingga kita bisa menjalankan misi dengan baik demi kemuliaan Allah semata. Terima kasih Pak. Oke Romo, terima kasih banyak. Romo, apakah Romo bisa buka videonya sekarang supaya kita bisa masuk sesi foto-foto Romo dari panitia? Apakah Romo bisa join lagi? Saya start video tidak bisa. Kalau tadi sempat video tapi sekarang sudah tidak lagi. Iya. Start video. Kecuali waktu saya tadi pakai tablet masih bisa. Kalau begitu masuk ke ini apa namanya benda ini, masuk ke laptop ini sudah tidak mau lagi. Nah, sehingga saya punya muka tadi itu hanya kedengaran suara saja. Wajah ya dalam kitab suci juga begitu. Allah itu wajahnya tidak kelihatan, hanya suaranya. Oke, Romo. Baik, kesempatan berikutnya saya persilakan kepada panitia, kepada MC kita untuk memandu kita dalam acara foto bersama. Saya persilakan Romo Arif dan timnya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Termegi. Mbak Yen, Siap, Romo. silakan mengambil foto. Romo, Frater, Bruder, Suster, Bapak Ibu, mohon dibuka videonya. Saya akan bantu foto. Oke, silakan dipasang pose yang paling menarik. Di sini ada 3 window. Saya mulai foto dari halaman pertama. Halaman kedua, halaman ketiga. Oke, sudah, Romo Frans. Baik, terima kasih Mbak Yen. Sekali lagi, sebagai panitia kami ucapkan terima kasih kepada Romo Kasmir yang dalam kesibukannya sudah bersedia berbagi, sharing kita semua tentang misi kontekstual Alam Montfort ini. Pasti sangat berguna untuk hidup dan karya misi kita selanjutnya. Yang berikut informasi kami sampaikan bahwa hari studi kita untuk bulan Juli, bulan depan, akan diadakan tanggal 1 Juli. Dengan tema kebijaksanaan dan alam penciptaan. Nanti akan dibawakan oleh Romo Wim Peter.